Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Esa Vlogger. Kali ini saya Nurpolis, teman saya ini dia salah satu Askabila Vlog. Ada YouTube juga Askabila Vlog. Oh siap. YouTube-nya apa namanya? Askabila Vlog. Askabila Vlog. Nanti bisa dicari ya. Oke. Jadi Nurpolis ini dia sudah lama gabung di Perbakin ya. Sejak umur berapa? Gabung di Perbakin? Aku gabung di Perbakin sejak tahun 2008. Ketika itu PON Kalimantan Timur. PON Kalimantan Timur ya. Iya. Itu ketertarikan masuk di Perbakin seperti apa, maksudnya ada diajak atau ngeliat jadi kepengen masuk di Perbakin? Awalnya sih jadi jongos. Jongos. Iya, Apa itu jongos itu? Jadi pembantu aja, kayak bidang peralatan aja. Jadi suruh bersih-bersih, disuruh bantuin, disuruh ngapain aja, yang penting bisa kerja di sini, ikut gabung di dalam sini, di dalam organisasi Perbakin. Jadi belum ada nama sama sekali dulu. Gitu. Belum ada nama sama sekali ya, belum ada ya. Belum ada. Di situ ikut bantu apa ya kan? Iya, ikut bantu, banyak yang harus dibantuin, bersih-bersih gitu. Nah, habis di situ ada tawaran mungkin ya, suruh latihan atau apa gimana? Ya, semenjak tahun 2008 Kaltim kan punya alat nih, tuh namanya Sius Askor ini. Jadi alat ini diimpor dari Switzerland. Kebenaran yang jadi tutornya itu orang Austria. Nah, orang Austria ya. Jadi aku dulu disuruh bantuin itu supaya aku bisa ngejalanin alat ini nantinya ke depannya. Jadi Kaltim itu nggak cuma jadi penonton aja gitu. Kaltim nggak cuma jadi penonton, tapi juga punya operator yang bisa operate alat ini. Betul. Jadi kita ibaratkan kita ahli di bidangnya gitu ya. Betul, bukan iya. Kita hanya melihat ya kan. Iya, kita betul. hanya melihat ini barangnya apa, di benda apa, kita cukup tahu, tapi kita tidak bisa menguasai. Betul. Ya kan. Iya. Jadi di training bisa. Jadi prosesnya lama, Bro. Prosesnya. Jadi ini apa tadi nama alatnya? Sius Askor. Sius Askor. Ya, Oh, ini Sius Askor ini dari apa? Switzerland. Jadi alat ini electronic scoring target. Jadi misalnya kamu nembak nih, nanti langsung muncul nilainya di monitor gitu. Jadi nggak perlu pakai kertas terus kita baca lagi dalam bentuk kertasnya nilainya 8, 9 gitu. Kalau pakai ini langsung di monitor 9, 9. Ada gitu. juga seperti itu dulu itu ya, kayak kertas, bulat. Iya. Namanya lesson itu. Lesson. Oh iya, kita kan. Jadi ini untuk yang digitalnya bahasanya ya, digitalnya di sistem di situ ya. Betul. Itu sudah jadi mulai tahun 2008. 2008. Sudah tapi lama ini jadi ya? Iya, tapi tahun 2008 itu aku belum pegang license untuk ngoprek alat ini, Bro. Jadi mesti nunggu waktu 4 tahun supaya bisa sekolah lagi. Jadi waktu saya disekolahin di bidang juri, komisi perwasitan tahun 2012. 2012 itu tutornya dari Prancis, namanya Ghislaine Brice. Sekarang ini Madam Ghislaine Brice itu masuk dalam komisi penghargaan untuk komisi perwasitan, judges committee gitu. Itu kayak ambil sertifikat nih ya kan. Iya, Kita perlu berarti kan perlu pelatihan. Nah, pelatihannya itu posisi di mana? Jadi pelatihan itu waktu itu diadakan di Jakarta, Bro. Di Jakarta ya. Waktu tahun 2012. 2012 ya. Iya. Sudah kurang lebih berapa tahun? 8 tahun yang lalu ya. Menjalani masuk di Perbakin, ya. Membantu-bantu ya kan, bantu mengenal alat ini, Betul, gunanya ini apa gitu ya. Iya, jadi waktu kita sekolah untuk di komisi perwasitan itu di bidang kejuri itu lebih dari mengenal untuk regulasi. Jadi regulasi ketika kita menjadi juri di bidang senapan itu ada peraturan yang harus dilakukan ketika pertandingan senapan seperti apa. Iya, untuk senapan sendiri kan kita harus punya sertifikat ya bahasanya kalau senapan. Kalau untuk atlet harus ada sertifikat. Oh itu. Ya. Oh jadi klarifikasi kalau untuk atlet nggak ada ya. Nggak ada. Oh, jadi kalau untuk unit atau senjata api dan segala macam, kalau dia merupakan seorang atlet, ya dia otomatis sudah menjadi bagian dari anggota Perbakin. Jadi untuk menggunakan alatnya dia nggak perlu lisensi atau sertifikat gitu. Jadi kalau latar belakangnya Perbakin sudah berdiri berapa lama? Kalau yang ditahunya kurang paham. Saya kalau untuk Perbakin kurang paham karena baru juga kan di bidang Perbakin mungkin sekitar 12 tahunan.
kurang lebih lah ya, 12 tahun. Ya, berarti di Perbakin dari 2008. Sekarang jabatan ada berarti ya, bahasanya tadi soalnya ngomongnya ikut ambil sertifikat juri. Berarti sekarang untuk tingkatan, kalau untuk di hierarki jabatan itu mungkin nggak ada sih ya, tapi saya termasuk anggota juri member di Komisi Perwasitan Perbakin Indonesia. Di profesinya lah ya, bahasanya ahlinya di situ. Iya, betul. Masuk jadi juri member. Untuk juri member itu di Perbakin senapan angin, senapan api, jadi iya, senapan angin, senapan api itu kan banyak juga tipe kriteria lombanya. Kayak 10 meter tuh ada beberapa lomba, 25 meter ada berapa lomba, 50 meter ada berapa lomba gitu. Tergantung jaraknya lagi ya. Iya, betul. Kalau nggak salah terakhir saya lihat itu ada acara di kondisi begini. Ya, ada masuk koran itu. Betul, dirimu Lis. Ya, betul ya. Betul. Masuk koran ya. Nah, itu acara apa itu yang terakhir kali saat acara di kondisi seperti ini? Di tengah kondisi pandemi begini, jadi Perbakin itu untuk melakukan kejuaraan secara offline itu sangat riskan ya. Karena kan pemerintah melarang untuk kegiatan berkumpul. Jadi Perbakin membuat solusi ketika pertandingan itu bisa dilaksanakan secara offline dan online. Jadi ketika pertandingan dilaksanakan secara online itu dibagi melalui klaster-klaster. Jadi kita jadi kami ini di klaster Kaltim. Iya, jadi atlet itu sama pengurus nggak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta. Tapi kita secara virtual aja pertandingan. Yang penting kita harus jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain. Kalau untuk alat ini ada yang perlu dijelaskan lagi atau gimana? Jadi alat ini namanya Sius Ascor S10. Ya, seperti dibilang tadi itu ya. Ya, ini untuk senjata kaliber 4,5 mm. Kaliber 4,5 mm. Iya. Jadi Perbakin Kaltim mengimpor alat ini dari Switzerland. Ini lumayan juga harganya ini. Saya lihat kemarin itu untuk tipe hybrid S10 itu sekitar 2.000 euro. Jadi kalau dikalkulasikan sekitar 38 juta per satu paketnya. Itu. Jadi kan sayang sekali kalau Kaltim tidak bisa memanfaatkan alat ini. Gitu. Jadi kalau untuk acara yang tadi saya bilang itu bilangnya sudah ada acara terakhir itu untuk acara lancar ya. Alhamdulillah lancar. Kaltim bisa mendapatkan 1 emas, bro. Wis, siap. Atas latihannya siapa ini? Itu kan saya. Kamu sendiri cuma menilainya, nilai untuk di Kaltim ya. Tapi di Kaltim memang ya tuan rumahnya tahun ini ya? Enggak, tuan rumah itu tergantung penyelenggara. Misalnya Jateng mengadakan kejuaraan, berarti tuan rumahnya Jawa Tengah. Untuk Perbakin sendiri tersebar di berapa kota? Perbakin itu dari Sabang sampai Merauke. Ada beberapa kabupaten yang vakum karena tidak ada ketersediaan SDM sama SDA-nya. Iya, untuk struktur pengurusan ya. Iya, pengurusan. Mereka belum terbentuk atau cuman karena Perbakin itu terdiri dari 3 bidang. Jadi bidang target, ya saya ini sekarang lagi di bidang target gitu kan. Bidang berburu dan bidang tembak reaksi gitu. Untuk misalkan ada penonton nih ya kan, penonton yang ingin bergabung di Perbakin. Apa syaratnya? Bisa menghubungi kami di Ruko BSB itu di sampingnya HNM. Iya, itu kantor cabang atau apa itu? Itu kantor Pengda lah istilahnya. Sekretariatnya dari Perbakin Kalimantan di situ ya kantornya. Iya, di sampingnya di Ruko BSB, sampingnya toko pakaian H&M. Oh, toko pakaian H&M ya. Iya. Jelas ada. Ya, nanti mungkin bisa kita jelaskan di deskripsi di bawah YouTube ya kan. Ya. Untuk nomor yang bisa dihubungi untuk warga Balikpapan yang ingin mendaftar ibaratnya di Perbakin ya kan. Bisa menyalurkan hobinya di senapan. Siapa tahu juga ada teman-teman ingin private untuk selfie juga bisa. Perbakin Kalimantan Timur juga ada strukturnya untuk private menembak senjata api. Itu pelatihnya dari rider namanya Mas Eka Adi Sumanegara. Mungkin bisa menghubungi di kolom deskripsi nanti yang dicantumkan. Dicantumkan di bawah YouTube. Siap. Itu untuk pelatih di sini dari luar ada atau tidak ada? Kan bahasanya kan ini dari
barang begini aja dari luar. Iya. Untuk di Kaltim sendiri ada pelatih dari luar atau dari Kaltimnya sendiri untuk sekarang? Kalau kemarin itu kita akan mengadakan sekolah menembak Kalimantan Timur. Sekolah menembak Kalimantan Timur. Jadi Pemda Kalimantan Timur itu punya sekolah menembak, namanya Sekolah Menembak Perbakin Kaltim. Kebetulan pelatih pada semester awal itu dari Bandung, namanya Pak Aris Tiatmoko. Tapi di tengah pandemi begini beliau tidak bisa hadir lagi. Jadi selama pandemi tugasnya diserah terimakan sama Mas Eka Adi Sumanegara gitu. Oh, teman yang untuk pengurusan di sini ya. Tuh. Kalau untuk latihan menembak kan ada sekolahnya. Untuk latihan menembak ini di tempat kita collab ini apa ini bisa dikasih tahu tempat. Jadi kalau untuk latihan itu diadakan di Ruko BSB juga, Ruko di sekretariat juga. ya. Di gedung sekretariat itu ada lapangan untuk kelas 10 meter. Jadi untuk di tempat lokasi kita sekarang ini untuk pertandingan aja. Untuk pertandingan aja ini. Di sampingnya apa ini? Ini di sampingnya Batalion Rider. Bisa juga main-main ke sini ketika ada samping Batalion Rider ya. Iya. Samping Batalion Rider itu masuk ke dalamnya kurang lebih berapa meter gitu ya? Meteran lah. Ya lumayan lah ya. Sebelah kanan ya. Betul. Iya. Semoga aja sih kita lagi kondisi begini, semoga kondisi begini cepat hilang, kita bisa normal lagi, kita bisa melihat turnamen-turnamennya dari Perbakin ya. Siap. Ya kan? Siap. Kita bisa dikawal sama Nurkolis, menonton, bisa lihat mungkin update-updatean ada dari Perbakin sendiri channelnya. Bisa ada di Instagram namanya di Sekolah Menembak. Sekolah menembak Kaltim untuk atau misalkan Perbakin untuk Kaltim. mendaftar mungkin juga ya. Mungkin bisa di situ juga banyak di Instagram itu ditulis udah kontak personnya ada begitu. Mungkin untuk info yang diberikan sama Kak Nulis ya, menurut saya sih saya agak memahaminya jauh lebih ya. Untuk pendaftaran bisa di Instagram, untuk di sini bisa untuk pertandingan di BSB, posisi tempat sekretariatnya ya. Sekretariat ada di BSB. Oke, untuk video kali ini mungkin saya bisa perkenalkan dengan juri salah satu Balikpapan bernama, nama lengkapnya siapa? Nama saya Nurkolis. Nurkolis umurnya berapa? Umur saya setahun nggak ya? Istri sudah ada? Ada. Mau nambah lagi? Jangan. Ya semoga langgeng ya sama istrinya sampai nanti sampai dewasa. Anaknya sudah ada punya anak kan? Sudah, buntutnya ada 2. Buntutnya mau nambah lagi? Oke, untuk video kali ini sekian, kita mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang Perbakin, tentang untuk mendaftarnya di mana untuk yang hobi di senapan dan bisa untuk menjelaskan yang alat di belakang ini. Untuk penjelasan selanjutnya senjata-senjata apa saja yang digunakan bisa nanti di YouTube-nya Nurkolis, apa namanya tadi? Askabila Vlogs. Askabila Vlog, nanti bisa di bawah deskripsi saya situ ya. Jangan lupa di subscribe ya, di subscribe channelnya Askabila Vlog ya. Siap. Askabila Vlog. Dan di follow nanti Instagramnya untuk Perbakin ya, ada ya? Perbakin Kaltim. Perbakin Kaltim. Untuk sekian, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir infonya untuk Perbakin. Oke, sekian ya kawan untuk video kali ini, bisa ditunggu video selanjutnya untuk penjelasan senjata senpi dan senjata angin yang akan digunakan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.